Siapa Daan Roth, stiker tajam keturunan Indonesia yang tanda-tandanya bakal dinaturalisasi? Nama Daan Roth mencuat di tengah urung jelasnya status striker Ole Roemeny yang konon akan dinaturalisasi. Seperti halnya Ole Roemeny, Daan Roth merupakan pemain berposisi striker yang kini tengah merumput di Liga Belanda. Pemain yang kini berseragam FC Twente tersebut tergolong memiliki statistik nan ciamik. Di usianya yang masih 22 tahun, Daan Roth telah memainkan 40 pertandingan di semua kompetisi. Ia telah mencetak 9 gol dan 10 assist. Pemain ini belakangan santer dikaitkan dengan proyek naturalisasi yang dipersiapkan untuk timnas lantaran disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia. Lantas siapa sosok Daan Roth? Daan Roth lahir di Groenlo, Belanda 25 Juli 2001. Usianya kini 22 tahun. Pemain yang memiliki tinggi badan 1,79 tersebut merupakan pemain yang masuk kategori kesukaan Shin Tae-yong lantaran merupakan versatile alias bisa bermain di beberapa posisi. Ia tercatat bisa bermain sebagai sayap kanan, sayap kiri, penyerang bahkan hingga playmaker. Pemain yang kini mengenakan nomor punggung 11 telah bermain bersama FC Twente sejak di akademi. Ia bergabung bersama Akademi FC Twente pada 2012. Kariernya berlanjut di tim senior hingga kini. Tanda-tanda dinaturalisasi. Belakangan nama Daan Roth semakin santer disebut bakal menjadi salah satu pemain yang bakal dinaturalisasi bersama dengan sejumlah nama lain yang kini juga hangat diperbincangkan. Daan Roth disebut-sebut bisa jadi solusi bila Ole Roemeny batal dinaturalisasi untuk menambal stok striker yang saat ini jadi PR besar di timnas Indonesia jelang menghadapi putaran kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda bahwa Daan Roth bakal dinaturalisasi kiranya sudah mulai terlihat bila mengacu pada unggahan terakhir di akun Instagramnya. Di unggahan itu terlihat sosok Fardy Bachdim memberikan like. Tak hanya itu, tampak dari daftar pengikutnya, Daan Roth juga telah mengikuti akun Instagram saudara dari Irfan Bachdim tersebut. Diketahui Fardy Bachdim merupakan salah satu sosok berjasa yang membawa sejumlah pemain diaspora yang akhirnya dinaturalisasi. Beberapa nama yang dibawanya yakni Nathan Chuaon, Saina Patinama, Tom Haye, Jay Itzes, hingga yang terbaru Calvin Verdong. Mungkinkah itu sebagai pertanda Daan Roth bakal mengikuti jejak pemain diaspora lainnya untuk dinaturalisasi? Patut ditunggu perkembangannya. Melihat perkembangan sepak bola timnas Indonesia yang menarik perhatian mata dunia. Di bawah federasi yang dipimpin Erick Thohir dan di bawah asuhan kepelatihan Shin Tae-yong, timnas Indonesia mampu menunjukkan taringnya dalam menghadapi rival-rival kuat yang bahkan klub-klub besar yang sudah terbiasa berkompetisi di level dunia. Melihat kondisi timnas Indonesia saat ini yang menjadi perbincangan karena hasil positif yang diberikan, kini banyak mereka para pemain keturunan yang menginginkan untuk dipanggil Indonesia. Namun hal itu tidak mudah. Sebelum bergabung timnas Indonesia mereka, para pemain keturunan harus melewati beberapa proses dengan persyaratan yang harus terpenuhi. Salah satunya menempuh proses naturalisasi. Sementara itu FIFA hanya memperbolehkan suatu federasi menaturalisasi pemain jika memiliki darah keturunan maksimal dari kakek atau nenek, bukan buyut. Menariknya, hal seperti ini juga terjadi di Indonesia. Banyak pemain yang katanya punya darah keturunan, tapi tak mendapat restu dari FIFA untuk membela Indonesia. Selama 2 tahun terakhir, timnas Indonesia selalu dikaitkan dengan pemain belakang Leeds United, Pascal Struijk. Dirinya memenuhi syarat untuk membela 3 negara, yakni Belanda, Belgia, dan Indonesia. Namun, sang pemain tak kunjung memutuskan nasibnya. Pascal justru lebih memprioritaskan Belanda dan Belgia ketimbang Indonesia. Pemain keturunan jago duel udara eligible naturalisasi, cocok jadi pendamping Tom Haye dan Jay Itzes. Mengupas kelebihan dan kekurangan Pascal Struijk, bek milik Leeds United yang namanya disebut Yusa Nugraha bisa didekati PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain jago dalam duel udara dan eksekusi bola mati, eligible untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Yusa Nugraha mengupas pemain diaspora, belum lama ini membahas soal Pascal Struijk.
Bek berusia 25 tahun itu punya kualitas mumpuni setara Mads Hilgers dan bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Karena kemampuannya itu, jika PSSI bisa membuka komunikasi dengan pihak Pascal Struijk, maka ada kemungkinan ia mau membela timnas Indonesia. Komunikasi dengan baik harus dilakukan PSSI mengingat dirinya dikabarkan masih menunggu panggilan Belanda yang menjadi pilihan utamanya di level internasional. Jika Pascal Struijk bisa dinaturalisasi, menarik untuk mengupas kelebihan dan kekurangannya yang bisa menguntungkan ataupun merugikan timnas Indonesia. Salah satu kelebihan yang dimiliki Pascal Struijk adalah versatilitasnya, di mana ia bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Dengan postur menjulang, yakni 190, Pascal Struijk terbilang andal dalam duel-duel udara. Kelebihan itu membuatnya menjadi pemain yang berbahaya saat situasi bola mati, terutama saat menyerang ke area lawan. Bahkan saat Pascal Struijk dimainkan sebagai gelandang bertahan, ia punya kelebihan dalam mengatur permainan dan mendistribusikan bola atau menjadi deep lying playmaker. Keunggulan ini membuat Pascal Struijk bisa penyeimbang lini tengah timnas Indonesia, di mana ia bisa memfasilitasi Tom Haye untuk bermain agak ke depan dan fokus mengkreasikan peluang. Meski punya catatan apik sebagai gelandang bertahan dan dalam duel udara, Pascal Struijk ternyata memiliki kelemahan-kelemahan tertentu saat bertahan. Pascal Struijk terbilang pasif dalam melakukan aksi bertahan jika dibandingkan dengan bek-bek lainnya. Pascal Struijk bisa jadi pemain termahal di Asia Tenggara jika nanti bela timnas Indonesia. Bek milik Leeds United, Pascal Struijk kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia setelah berhembus kabar bahwa PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi pemain berusia 25 tahun itu. Diketahui Pascal Struijk memang sempat menjadi pemain incaran yang akan dinaturalisasi PSSI pada tahun 2022. Akan tetapi bek kelahiran Belgia itu menolak tawaran untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebab bek berpostur 190 itu ingin menjadi bagian dari timnas Belanda atau Belgia. Kendati begitu, Kapten Leeds United itu hingga kini masih belum mendapat panggilan dari kedua negara tersebut. Menurut media asal Belanda, Voetbal Primeur, PSSI masih berpeluang untuk menaturalisasi Pascal Struijk. Namun hal itu bukan berarti Pascal Struijk bersedia membela timnas Indonesia. Kemungkinan besar maksud dari host Voetbal Primeur soal Struijk diizinkan adalah sang pemain eligible untuk pindah kewarganegaraan. Sebab Pascal Struijk memiliki darah Indonesia yang mengalir langsung dari kakek dan neneknya. Pascal Struijk merupakan salah satu pemain bertalenta yang kini bermain untuk klub divisi Championship Leeds United. Bahkan, ia juga sempat merasakan kerasnya Liga Primer Inggris bersama klub yang bermarkas di Elland Road itu. Ia juga telah menjadi andalan di lini pertahanan Leeds United dalam beberapa musim terakhir. Pascal Struijk bisa saja menjadi pemain termahal di Asia Tenggara jika suatu saat ia memutuskan untuk membela timnas Indonesia dan dinaturalisasi oleh PSSI. Melansir dari Transfermarkt, pemain kelahiran Antwerp itu memiliki harga pasar sebesar 15 juta euro atau setara 260 miliar. Meskipun belum ada kejelasan apakah PSSI ingin naturalisasi Pascal Struijk atau tidak, tapi banyak publik sepak bola Indonesia yang berharap agar PSSI bisa menaturalisasi bek Leeds United itu di masa mendatang. Terlebih, hingga kini Pascal Struijk juga belum sama sekali mendapat panggilan dari timnas Belanda ataupun Belgia. Namun rekan setim Pascal Struijk yakni Joel Piroe juga pernah dirumorkan memiliki darah Indonesia. Media-media Indonesia menyebut Piroe memiliki garis keturunan Jawa dari leluhurnya yang berasal dari Suriname. Netizen sempat beranggapan kata Piroe berasal dari bahasa Jawa. Ternyata bukan. Adanya kata Piroe dalam nama Joel Piroe ternyata karena dirinya memiliki darah Suriname dan India. Sedangkan Piroe dalam namanya memiliki lafal Piru bukan Piro. Di FC Twente pun begitu. Timnas Indonesia tidak hanya bisa menggait Mads Hilgers, namun Indonesia juga dirumorkan bisa menggait dua penyerang FC Twente sekaligus. Salah satunya adalah Daan Rots. Dirinya dikabarkan juga memiliki darah Indonesia, namun belum dikonfirmasi dari garis keturunan ayah atau ibunya. Munculnya rumor itu disambut baik oleh para penikmat sepak bola lokal. Mereka paham bahwa Rots memiliki kualitas yang bukan kaleng-kaleng. Pemain yang berposisi sebagai sayap ini dikenal sebagai pemain cepat, lincah, dan tajam.
Sayangnya proses naturalisasi Daan Rhodes batal dilanjutkan karena FIFA meragukan garis keturunan sang pemain. Baik PSSI maupun sang pemain memang kesulitan untuk membuktikan garis keturunan Indonesianya. Lalu pada bulan Agustus 2024 Rhodes pun muncul di podcast Yusa Nugraha. Dalam sesi wawancara itu, ia mengkonfirmasi hal tersebut. Rhodes cukup kecewa karena ternyata tidak bisa membela Indonesia. Selain Daan Rhodes, masih ada satu nama lagi dari lini depan FC Twente. Dia adalah Sam Stegen. Pemain yang berposisi sebagai gelandang serang itu juga menarik perhatian fans tim nasional Indonesia. Bagaimana tidak? Saat dirumorkan memiliki darah Indonesia, Stegen sedang dalam performa apik bersama Twente. Namun saat dikonfirmasi oleh tim ahli PSSI ke PSSI, Sam Stegen ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi. Itu karena pemain kelahiran Den Haag itu tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Kedua orang tuanya merupakan asli Belanda. Dan leluhur Sam Stegen pun murni orang Belanda, bukan Bleachverse seperti Maarten Paes. Selanjutnya ada Rian Flamingo. Bek PSV Eindhoven itu pernah masuk radar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan sudah naksir sama kualitas Rian sejak dirinya masih memperkuat FC Utrecht. PSSI pun sudah mengkonfirmasi bahwa Rian memiliki garis keturunan Jawa Suriname dari leluhurnya. Sayangnya, upaya itu terhalang restu FIFA. Otoritas sepak bola dunia itu menganggap Rian Flamingo tidak eligible membela timnas Indonesia karena darah keturunannya berasal dari buyutnya. Rian merupakan generasi keempat di keluarganya. Bila mengacu pada regulasi FIFA yang disebutkan, seorang pemain bisa dinaturalisasi jika darah keturunannya maksimal sampai kakek dan neneknya, atau maksimal 3 generasi. Karenanya proses naturalisasi Rian pun tak dilanjut oleh PSSI. Kabar tak memenuhi syaratnya Rian Flamingo membuat timnas Indonesia kehilangan salah satu pemain keturunan berbakatnya.